Nah, kalau MPR kemudian punya wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden, apakah MPR juga punya wewenang untuk menurunkan presiden dan wakil presiden? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Karena apa? Karena ada dugaan bahwasanya dengan tap MPR pelantikan presiden dan wakil presiden ini merupakan langkah untuk menggantikan Gibran yang sudah tidak harmonis atau sudah tidak sejalan dengan Prabowo setelah apa? Setelah kasus buku papanya itu mencuat. Penunjukan Pak Romi sebagai anggota terpilih sempat menjadi pro kontra, sempat disorot juga Pak Romi. Itu sebenarnya gimana sih ceritanya? Oh, itu memang dari DPP ya. DPP mengapresiasi bagaimana saya di dapil berjuang dari pagi sampai malam. Dan terima kasih untuk Bu Sri Rahayu dan Mas Terry karena mereka mengapresiasi semua apa yang telah saya lakukan di dapil sehingga ya mudah-mudahan saya bisa menjadi wakil rakyat yang bisa berjuang untuk bangsa dan negara berdasarkan ajaran Bung Karno. Belum mulai bekerja, anggota DPR RI malah terekam kamera tertidur di kursi empuk parlemen saat Tidur acara makanya. pelantikan pada 1 Oktober 2024. Momen memalukan ini terjadi saat protokol membacakan nama anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat Daya atau 1 jam setelah acara dibuka. Nama-nama artis yang sudah terpilih kembali sebagai anggota DPR periode 2024-2029 diantaranya adalah Rieke Diah Pitaloka dari PDI Perjuangan, ada Nurul Arifin di Golkar, Arzetti Bilbina di PKB, Dede Yusuf Demokrat, serta Eko Patrio dan Desi Ratnasari di PAN. Gibran digoyang posisinya sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto yang bahkan dua-duanya belum dilantik, baru nanti ya. Itu sudah diusahakan dan diupayakan segala cara agar nggak jadi dilantik. Pun kalau dilantik pengen dimakzulkan. Pokok harus hilang lah gitu. Ini orang-orang kenapa sih? Ada masalah apa? Bukankah pemilu sudah usai? Bukankah PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi juga sudah diputuskan hasilnya apa? Kenapa masih aja nggak terima? Jadi orang kalah itu kata Babang Pacul emang sakit sih. Cuman jangan sakit jiwa juga sih. Kalau misalkan pengen mendukung calonnya terpilih, bisa lagi ikut di pemilu 2029 nanti. Jangan yang terpilih kemudian direcokin ya kan. Ini ada isu baru nih, katanya ada celah untuk mendongkel posisi Gibran lewat MPR. Logika yang mereka pakai adalah MPR itu kan berhak melantik presiden dan wakil presiden. Berarti kalau dibalik MPR juga berhak untuk tidak melantik presiden dan wakil presiden. Oke, kita iyain aja dulu ya. Ya, ada informasi baru yang ingin saya bahas dalam VT kali ini. Jadi, untuk pelantikan presiden dan wakil presiden 2024 nanti adalah adanya peraturan MPR atau TAP MPR mengenai tata tertib yang mencakup pelantikan presiden dan wakil presiden RI. Jadi, sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia dilantik MPR. Hanya saja selama ini yang terjadi adalah kegiatan pelantikan presiden itu hanya dihadiri MPR, namun keputusan tentang penetapan presiden itu berdasarkan keputusan dari KPU. Nah, untuk pelantikan presiden terpilih yang akan datang, berdasarkan surat keputusan dari KPU itu, kemudian MPR RI akan menerbitkan TAP MPR khususnya tentang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin dengan penerbitan TAP MPR ini akan menjadi pintu masuk untuk bisa menggantikan posisi Fufu Fafa sebagai wakil presiden? Nah, apakah benar seperti itu? Ya, hal itu bisa saja terjadi karena apa? Karena dengan ketetapan atau TAP MPR yang berlaku, maka MPR kembali akan melaksanakan sesuai dengan kewenangannya, yaitu melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi, keberadaan ketetapan MPR tentang pelantikan presiden dan wakil presiden ini tertuang dalam perubahan tata tertib MPR, yaitu pada pasal 120 ayat 3 yang berbunyi pelantikan presiden dan wakil presiden ditetapkan dengan ketetapan TAP MPR. Nah, kalau MPR kemudian punya wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden, apakah MPR juga punya wewenang untuk menurunkan presiden dan wakil presiden? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Karena apa? Karena ada dugaan bahwasanya dengan TAP MPR pelantikan presiden dan wakil presiden ini merupakan langkah untuk menggantikan Gibran yang sudah tidak harmonis atau sudah tidak sejalan dengan Prabowo setelah apa? Setelah kasus buku papanya itu mencuat.
Ya, lagian Prabowo tentu butuh sosok yang lebih berpengalaman untuk mendampinginya di 5 tahun ke depan. Jadi bukan sosok karbitan yang minim pengalaman. Dan yang sedang santer dibicarakan saat ini sebagai sosok pengganti Gibran adalah Puan Maharani. Ya, memang banyak yang menilai bahasanya Puan Maharani itu jauh lebih berpengalaman dan matang ketimbang dengan Gibran yang hanya matang karena melalui proses pengkarbitan. Jadi kalau mau dibandingkan ya sangat jauh lah. Puan ini kan pernah menjadi anggota DPR RI, kemudian juga pernah menjadi menteri dan ketua DPR RI. Jadi sangat jauh sekali lah. Jadi kalau soal pengalaman, ya sudah tidak bisa diragukan lagi lah. Apalagi kalau diperhatikan ya, Puan akhir-akhir ini memang sering terlihat bersama dengan Prabowo. Ya saya tidak tahu juga sih apakah benar bahwasanya melalui TAP MPR nanti akan bisa menjadi pintu masuk untuk menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Ya pada intinya dalam dunia politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kita lihat saja nanti apakah benar Fufu Fafa itu akan diganti. Dalam dunia politik tidak ada yang tidak mungkin, tapi dalam dunia politik saran saya jangan mengada-ngada. Kelihatan halu soalnya. Gitu ya. Jadi kenapa sih orang-orang kalah ini, kubu-kubu yang sakit hati karena kekalahan Pilpres ini nggak nunggu 5 tahun lagi? Itu kan lama juga kok. Apalagi kan junjungan-junjungannya juga masih aman, dapat kerjaan juga. Ini orang-orang ini kenapa gitu? Tunggulah 5 tahun lagi. Malah sekarang mengharapkan MPR berkenan untuk tidak melantik Gibran atas dasar apa dulu? Tiba-tiba pengen ide batalin aja kan nggak gitu juga ya. Idenya tuh nggak bisa serandom itu gitu. Ngomongin soal MPR, DPR, kadang-kadang kita suka gimana ya? Mau bilang kita bisa mengandalkan mereka itu ya memang fungsinya adalah wakil suara kita. Mau bilang bisa diandalkan tapi mereka itu suka tidur di saat rapat, kan susah dipercaya. Belum mulai bekerja, anggota DPR RI malah terekam kamera tertidur di kursi Capek, empuk Pak. parlemen saat Tidur acara makanya. pelantikan pada 1 Oktober 2024. Momen memalukan ini terjadi saat protokol membacakan nama anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ya. Papua Barat Daya atau 1 jam setelah acara dibuka. Ironisnya, 1 jam setelah acara dibuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, acara pagi ini adalah bla 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 1 jam tidur. sebelum dilantik, 580 anggota DPR RI sudah diinapkan di Hotel Bintang 5, yakni Hotel Ayana, Fairmont hingga Hotel Shangri-La. Pelantikan ini dihadiri Presiden Jokowi, para mantan wakil presiden, dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Oke. Intinya tuh mereka walaupun dari berbagai daerah kan, pelantikannya tuh begitu ya. Cuman mereka tuh nggak tiba-tiba dari daerah terbang cuman untuk pelantikan. Mereka tuh udah datang sehari 2 hari sebelumnya dan juga diinapkan di hotel gitu sama protokoler. Di hotelnya nggak bisa tidur kali ya, banyak nyamuk, makanya pas acara hari H ngantuk begitu. Nah kalau kayak gini bisa nggak kita andelin anggota-anggota dewan seperti ini? Atau tadi seperti bahasan yang awal deh, bisa nggak kita mengharapkan MPR untuk bisa memakzulkan Gibran? Kalau selama ini nahan kantuk aja nggak bisa, kayaknya mudah di ini ya, iya gitu. Nahan kantuk di ruang sidang aja nggak bisa, apalagi nahan godaan misalkan ada inilah iming-iming gitu. Tolong dong batalin Gibran gitu. Saya kasih pisang nanti. Atau apa? Saya kasih kedondong, boleh. Nama-nama artis yang sudah terpilih kembali sebagai anggota DPR periode 2024-2029 diantaranya adalah Rieke Diah Pitaloka dari PDI Perjuangan, ada Nurul Arifin di Golkar, Arzetti Bilbina di PKB, Dede Yusuf Demokrat, serta Eko Patrio dan Desi Ratnasari di PAN. Ada juga wajah baru yang terpilih sebagai anggota dewan seperti Ahmad Dhani, Melly Guslau, Once Mekel, Pasha Ungu hingga Uya Kuya. Sementara di DPD ada Alfian Syah Komeng dan Jihan Fahira. Selain kehadiran puluhan artis, ada juga yang bikin heboh nih dalam sidang paripurna pengucapan sumpah dan janji anggota DPR, DPD, dan MPR adalah salah satu calon anggota DPR terpilih yang sukses mencuri perhatian karena hadir memakai kostum Ultraman. Jamaluddin Malik, calon anggota DPR dari Dapil 2 Jateng, tampil beda menggunakan kostum salah satu superhero asal Jepang tersebut.
Saat kampanye dulu, ternyata cara ini juga membuat ia dipilih hingga berhasil lolos ke Senayan. Oke, makin aneh aja kan. Gimana nih, kira-kira mampu gak MPR untuk memakzulkan atau tidak melantik Gibran? Ya seperti tadi, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Dalam politik, bagi orang halu lebih suka mengada-ngada. Itu aja sih. Makasih. Pak Dasko. Baik, terima kasih. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan untuk periode ke depan. Yang pertama, itu kami harus melunasi utang-utang kepada rakyat bagi program yang belum selesai. Kedua, kami akan meningkatkan kinerja DPR dan membuat terobosan baru untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Cuma itu, terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Selamat tes, oke. Selamat malam Mbak Puan dan seluruh pimpinan DPR periode yang baru. Mbak Puan ini kan baru pertama kali ketua DPR ini kembali dijabat gitu ya. Mbak Puan 2 periode. Artinya tadi Mbak Puan juga sempat menyinggung dalam pidato Mbak Puan akan mengembalikan kepercayaan publik, kepercayaan rakyat. Bagaimana Mbak Puan caranya? Karena kalau kita lihat dari kemarin ada beberapa kali demo yang Mbak Puan ya. Bagaimana kembali akan mempercayai supaya DPR ini dipercaya sama rakyat. Terima kasih Mbak. DPR akan membuka ruang pintu aspirasi rakyat selebar-lebarnya dan menampung aspirasi rakyat itu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Dan nantinya tentu kita bersama akan membuka ruang-ruang untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut dengan diberikan kepada komisi-komisi dan AKD yang kalau kemarin mungkin belum tertampung, nanti ke depannya akan ada komisi-komisi yang nanti bisa menampung aspirasi rakyat yang kemarin belum tertampung. Ya, menampung aspirasi ya. Kita masih ingat benar bagaimana Puan mematikan mic saat rapat. Biar nggak pada berisik. Ya. Banyak interupsi sih anggota dewan yang lain, makanya dimatiin mic-nya. Jadi kontraproduktif ya, bilang menampung aspirasi, cuman di satu sisi pernah juga matikan mic, cuman gara-gara biar nggak berisik begitu. Jadi gimana nih? Kita bisa percaya nggak sih sama anggota DPR atau MPR gitu? Malah mengadu-ngadu nih, meminta mereka untuk membatalkan pelantikan Gibran. Wah, gimana nih? Tadi kita juga ngelihat bagaimana ada beberapa artis juga dilantik ya. Ada Ahmad Dhani, ada Once Mekel, ada siapa? Wendy Cagur, ada Uya Kuya. Wah, ini makin seru lah di kantor Senayan sana ya kan. Bikin podcast pasti mereka, bikin acara sulap-sulapan. Penunjukan Pak Romi sebagai anggota terpilih sempat menjadi pro kontra, sempat disorot juga Pak Romi. Itu sebenarnya gimana sih ceritanya? Oh, itu memang dari DPP ya. DPP mengapresiasi bagaimana saya di dapil berjuang dari pagi sampai malam. Dan terima kasih untuk Bu Sri Rahayu dan Mas Terry karena mereka mengapresiasi semua apa yang telah saya lakukan di dapil sehingga ya mudah-mudahan saya bisa menjadi wakil rakyat yang bisa berjuang untuk bangsa dan negara berdasarkan ajaran Bung Karno. Tapi ini nggak ada intervensi di balik ini. Nggak ada. Dari Bang Arteria ini ada pesan nggak Pak? Ya itu teman saya. Pak, untuk nanti mungkin ke depannya ini bakal seperti apa? Apa yang akan dibawa oleh Bapak Romi sama aku? Saya harus berjuang untuk dapil saya, untuk petani, untuk nelayan, untuk semua masyarakat yang telah saya temukan di pasar. Saya bertemu dengan pedagang. Saya harus berjuang untuk mereka sebagai cucu Bung Karno karena kakek saya dimakamkan di sana. Izin Pak Romi, ini kan versi dari Pak Arteria kan bahwa memang ini ada permintaan dari Pak Romi agar kursi itu diberikan kepada Pak Romi. Apa benar Pak ya ada permintaan? Bukan diberikan, tapi karena saya berjuang di dapil. Thank you ya. Bukan diberikan, tapi katanya dia berjuang di dapil katanya. Jelas-jelas Attira Dahlan menceritakan saya itu udah taken, tanda tangan. Demi Anda bro gitu katanya. Coba nanti teman-teman bisa ngecek ya videonya wawancara Attira Dahlan dengan media gitu ya. Yang ilustrasinya tuh kayak gamblang banget gitu. Mulai dari kader atau caleg terpilih awal yang kemudian dibatalkan
pindah ke Atte Dahlan, mundur juga. Salahnya satu sih, Atte Dahlan cukup bocor. Nyeritain itu cuman untuk memuluskan langkah Romi Soekarno gitu kan. Itu terlalu bocor mungkin. Bocornya di sebelah situ aja sih. Coba kalau nggak ngomong ya aman sih. Cuman ini memang lucu partai yang satu ini. Punya kayak kebijakan bisa menganulir bahkan caleg pemenang pileg itu bisa dianulir. Terserah partainya aja. Di Jawa Tengah ada komandante ya kan. Caleg terpilih mereka nggak tenang. Saya menang kampanye gitu ya. Hatinya nggak tenang karena belum tentu dilantik. Partai bisa berkata lain. Sulit.